Itu anaknya udah aman Pak RW. Udah. Biar enggak ini kan kasihan anak. Iya. Sampai kayak gini. Nangis aja, waduh. Kasihan kan kalau nggak diinin. Untung pas kita datangnya. Iya. Di hari yang pas, jam yang pas. Coba Pak RW tanya-tanya dulu. Kasihan banget. Neng tadi itu di kamar Neng apa di kamar Ki Jaket itu Neng? Apa betul itu pengakuan Ki Jaket bahwa Neng itu pengen banyak uang? Iya. Oh, berarti Neng nggak percaya sama yang Maha Kuasa Neng ya? Kalau pengen banyak uang mah harus kerja. Untuk penguatan tauhid itu coba Pak RW, itu penguatan itu. Dibuatkan lagi Pak RW. Tadi Neng diapain aja itu sama Ki Jaket itu? Katanya kalau mau kaya katanya harus kayak gitu. Oh, tapi keburu nggak dicabulin tuh sama Ki Jaket? Cepat. Waduh, Parah. Terus itu anaknya ngeliat nggak itu anaknya itu? Waduh, kasihan juga ke anak bisa trauma ngeliat orang tuanya digituin sama Ki Jaket itu. Pokoknya sekarang ini kita inikan dulu anaknya, kasihan. Iya. Apa Neng udah hilang ingatan apa gimana bisa? Mungkin didoktrin, dicuci otaknya atau gimana. Oh, jadi lupa Neng ya. Jadi fokus pengen banyak uang aja. Berarti Neng diguna-gunain juga sama Ki Jaket itu. Ini saya bawa ini kesaktiannya tuh yang dianggap sakti sama dia nih. Iya. Berarti setiap Ki Jaket membicarakan apa, mengucapkan apa Neng selalu nurut aja ya? Oh, berarti benar-benar ini harus benar dibersihin ini. Jadi sekarang masih ingat aja Ki Jaket itu? Masih? Lalu diimpiin. Waduh, bahaya Pak kalau begini mah ini. Coba Pak RW sedikit dirupiah dulu, nanti dikasih minuman. Iya. Dulu. Maaf nih Neng ya, coba saya mau itu bentar Neng ya. Biar Neng lupa dengan Ki Jaket. Ya, kita itu ya percaya sama yang Maha Kuasa Neng ya. Ya, kenapa kita punya yang Maha Kuasa, punya Nabi kita ya Neng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Maulana ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Coba tangannya gini Neng. Allahumma la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kun al janata. Gimana perasaan Neng coba? Alhamdulillah udah lega. Oh iya ya. Madu. Minum aja sendiri sama Neng ya, maaf ya. Neng aja. Ini udah banyak manfaatnya Neng. Setiap kena apa-apa pasti ini Neng minum madu itu. Khasiatnya luar biasa. Ditambah ini udah ruqyah di dalamnya, ditambah lagi sama Bapak dibantu. Mudah-mudahan selama ini Neng ke depan jangan meminta uang banyak ke Ki Jaket. Yang penting kita percaya kepada Yang Kuasa, kita ikhtiar melebihi dari cita-cita Neng ya. Kasihan ke anaknya. Yang udah biarlah udah, nanti juga kita lupakan aja ya Neng ya, lupakan ya. Ki Jaket pun nanti kita akan gempur dia biar dia tobat. Kita ruqyah nanti di sana. Ruqyah, nanti di sana di ruqyah. Memang dia ini sangat licin. Iya. Dia ini kayak punya ilmu belut putih gitu. Iya, betul. Kalau di tengah hutan apalagi, dia licik, selalu ngilang-ngilang. Sampai sekarang ini santri goib, Bil, belum datang sampai sekarang. Kamu kan ditinggalin sama santri goib kan? Agak marah sebenarnya. Agak marah? Ya. Iya. Malas ngomonginnya. Kenapa? Malas ditinggalin langsung sendiri. Iya, gara-gara Ki Jaket juga itu. Berarti Ki Jaket dengan Ki apa namanya satu lagi teman? Jarwo. Ki Jarwo sama tuh satu perguruan itu. Itu masih ada beberapa lagi. Masih banyak. Tapi intinya yang sekarang ini dua orang ini biangnya udah, ini ya, ini biangnya. Cuman yang menjadi saya pertanyaan ini tempatnya ini. Iya, betul.
ini tempat ini punya siapa. Mbak tahu nggak tempat ini? Nggak tahu ya. Mbak ini langsung datang ke sini. Oke. Apakah Mbak ada yang nunjukin apa gimana ini? Ya dengar dari orang lain. Oh gitu. Baru dengar doang Mbak langsung percaya ya. Tapi sekarang setelah Mbak sadar, gimana coba perasaan Mbak ini masuk ke rumah ini? Alhamdulillah agak sehat. Jadi udah mulai nggak percaya lagi ya sama penyakit masalah uang begitu ya. Iya, kasihan ke anaknya Neng ya. Punya anak berapa Mbak? Satu. Ntar anaknya biarin aja dulu Mbak. Jadi untuk menghilangkan trauma ke anaknya. Jadi anaknya itu biar kita inikan dulu ya. Nah nanti Pak RW tugas kita ini kalau kita bisa bawa nih 2 orang ini kita bawa. Iya betul. Kalau bisa kita bawa. Iya. Cuman kalau nggak kita bisa bawanya nanti kita bawa ke ini aja apa namanya? Ke RT RW setempat di Iya sini. betul. Biar dibina di sini. Iya. Kalau misalkan RT RW di sini nggak mau ya udah kita bawa aja. Iya. Dan nanti kita juga cari RT RW di sini. Ini tempat ini punya siapa? Iya betul. Biar Gitu. tahu. Biar tahu. Pasti kan pemerintah di setempat ini pasti tahu nih rumah punya siapa tempat ini. Jadi biar tidak disalahgunakan lagi. Sayang ini tempat bagus kayak gini. Dijadikan tempat kayak gini di dalamnya. Mungkin dari luar secara ini dia tidak tahu. Tapi kan ketika di dalamnya kayak gini kan kasihan. Iya. Ini suaranya nih kedap kayak gini. Keluar itu memang nggak kedengaran. Sayang sekali. Terus ini Mbak maaf ngomong-ngomong, Mbak emang nggak punya suami apa nggak punya? Oh gitu. Pantesan. Ditinggal mati apa ditinggal pisah? Oh ditinggal mati. Ya insya Allah Neng ke depan mah enggak. Jadi dikuatkan lagi nih perkara tauhid ini Pak RW. Iya betul ini harus. Perkara tauhid masalahnya ini tentang keyakinan. Keyakinan ini. Jadi harus dikuatkan lagi keyakinannya nih. Jangan sampai melincir. Ya Mbak, ini Mbak, kalau kita pengen kaya itu yang pertama memang berdoa dan berusaha. Iya. Atau usoli dan usahanya itu harus sejalan. Jadi usahanya di mana, usolinya di mana. Nah, yang pertama yang kita harus kuatkan itu ya tentang tauhid atau keyakinan kita. Yang harus kita yakini ini kepada siapa? Kita jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kita minta itu kepada Allah. Memang pelantarannya itu manusia, tapi bagaimana dulu? Kalau harus seperti ini ngikutin gini-gini enggak mesti. Kecuali misalkan Mbak minta sama Pak RW, Pak RW tolong saya minta uang. Kata Pak RW, kamu kalau mau uang kamu kerja dulu. Nah, kerjakan ini dulu. Nah, itu yang benar. Bukan kamu harus digini-gini, enggak. Bukan seperti itu. Itu. Jadi kita harus kuatkan keyakinan kita ini. Jadi dengan cara seperti apa? Insya Allah Allah Subhanahu wa taala ketika melahirkan kita ke dunia bukan hanya sekedar dilahirkan, udah termasuk rezekinya. Umpama gembok tidak akan dibuat kalau tidak ada kunci. Ya kan? Gembok dibuat pasti ada kuncinya. Manusia dilahirkan pasti sama rezekinya. Gitu. Jadi jangan takut perkara rezeki itu. Setiap manusia udah ada rezekinya masing-masing, udah ada takarannya masing-masing dan nggak pernah akan tertukar. Ya, kayak saya datang ke sini, memang saya ini datang ke sini nih kenapa? Saya ini kan mendengar tempat ini katanya terkenal, ada dukun sakti katanya kan bisa seperti ini seperti itu. Sebetulnya yang memberitahu kepada kita itu bukan orang-orang yang udah sukses ke sini, itu masih orang-orangnya juga yang kayak gitu tuh. Iya. Itu seperti itu. Misalkan Mbak dikasih tahu, "Wah, saya udah berhasil," kalian dilihat itu orang-orangnya juga. Akhirnya kita datang ke sini. Iya. Kayak gitu. Makanya hati-hati. Nah, saya datang ke sini, saya pengen memastikan, makanya saya ajak PRW nih. Saya pengen memastikan. Saya pura-pura di sini. Memang saya sebenarnya tontonan YouTube saya ini lagi tapi saya tidak pernah
pikirkan, saya tidak pernah khawatir perkara tontonan itu. Karena kan rezeki itu udah ada masing-masing. Iya. Tontonan itu hanya biasalah, ketika banyak yang nonton, ketika ada nggak jadi masalah. Penjualannya madu juga saya sama yang tadi saya ceritakan PRW. Setiap harinya biasa saya sekian, tapi untuk saat ini seminggu sekian, itu nggak jadi masalah. Iya. Karena kan rezeki saya mungkin baru sampai situ. Tapi insya Allah ke depannya itu penjualan madu saya ini akan meningkat lagi. Itu yakinnya di situ. Itu karena ya alhamdulillah banyak orang-orang yang di luar sana ya, khususnya yang ini Mbak, ini saya videokan ya Mbak ya. Khusus yang nonton ini, banyak yang merasakan khasiat dan manfaat dari madu ini. Ada dari Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, itu banyak. Alhamdulillah. Tapi mungkin karena saat ini ya alhamdulillah orang yang udah konsumsi madu kita ini udah sembuh mungkin Pak RW. Iya, betul. Penyakitnya jadi nggak mesti minum madu lagi. Tapi banyak beliau-beliau yang walaupun udah sembuh, beliau ini tetap memesan madu dari kita untuk menjaga kekebalan daya tahan tubuhnya. Gitu, walaupun tidak sakit. Jadi bukan hanya dari sakit aja. Karena apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan gitu. Ini ada Pak RW, salah satu netizen saya, orangnya itu di Taiwan, saudaranya di Lampung. Itu setiap bulannya itu, bahkan sebulan 2 kali, itu pesan madunya ke saya itu 15, dikirim ke Lampung. Dan di ke Lampungnya itu dibagiin ke tetangganya yang sakit, kayak gitu banyak. Alhamdulillah, gitu. Jadi ya karena udah merasakan khasiat dan manfaat dari madu ini, beliau ini promokan ke tetangga-tetangganya. Bukan hanya promo, bahkan beliau ini sekaligus promo yang membantu kita juga. Sekaligus beliau ini beli ke saya, ke tetangganya itu dikasih. Alhamdulillah dari dikasih banyak khasiat manfaatnya, nanya belinya di mana katanya. Ya, langsung aja ke Kang Adin kayak gitu, membantu saya juga itu. Alhamdulillah. Tapi beliau ini bukan hanya sekedar membantu, ikut mensejahterakan kegiatan yang ada di tempat kita di sana. Karena kegiatan kita ini banyak di yayasan itu, Pak RW kan tahu kan? Iya. Gitu. Nah, ketika ada yang udah pesan madu dari saya, nah bukan hanya kesehatan yang didapat. Jadi udah ikut berpartisipasi, ikut melancarkan kegiatan yang ada di yayasan. Gitu. Nah, kan yayasan tuh ada kegiatan ngaji, apa segala macam, gitu kan? Itu kan butuh uang. Nah, dari hasil penjualan madu ini, gitu, ya. Ya, alhamdulillah. Jenengan nanti bisa dibawa nggak apa-apa. Tadi enak gak? Enak ya kan? Gitu. Enak ya kan? Bahkan Pak RW juga konsumsi ya madu hitam? Konsumsi, sering. Ya. Alhamdulillah ya kan. Nanti kalau habis ngomong aja Pak RW. Kalau ada benar saya ngomong aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar promo gitu itu. Rasakan dulu khasiatnya. Gitu ya. Nah, sahabat-sahabat juga monggo silakan bagi yang mau beli di chat aja di 0878 0449 7988 atau di running text itu kan ada tuh yang berjalan tuh running text. Tadi catat aja nomor HP-nya situ. Karena apa? Ketika panjenengan sudah memesan produk-produk dari kita, panjenengan sudah ikut andil melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita. Seperti itu secara tidak langsung. Karena saya menjalankan kegiatan kita ini bukan hasil dari minta-minta apa enggak. Dari kita jualan di sini. Adapun misalkan ada yang konsultasi apa segala macam, itu hasil-hasil itu kita sisihkan. Apalagi bentar ini sebentar lagi kan 10 Muharram ya. Iya, 10 Muharram. Nggak tahu nih videonya ini udah sebelum 10 Muharram udah naik apa belum? Iya. Kan udah naik ya. Iya. Nah, ini kita nanti insya Allah ada kegiatan ya Pak RW, habis pada asar ada kegiatan untuk menyantuni anak-anak yatim. Karena di 10 Muharram ini itu lebaran anak yatim seperti itu. Insya Allah. Ya, mungkin di kesempatan ini Mbak, oh ya ngomong-ngomong ini rumahnya di mana, Were? Belum ditanya. Jauh nggak dari sini rumahnya? Oh Jakarta. Oh lumayan jauh. Lumayan naik kereta berarti ya? Waduh naik kereta. Berdua ya? Berdua. Berarti nanti bisa diajak ke tempat Pak RW dulu ya, atau di yayasan. Yayasan lah. Nanti pagi-pagi baru suruh bisa pulang. diantar ke stasiun ya. Ojek. Jadi nanti gitu Jakarta ini kan banyak kita ini kesempatan untuk
Usaha tuh apaan aja di Jakarta tuh pasti laku. Jualan nasi uduk, jualan apa segala macam banyak. Oke. Udah, mungkin cukup seperti itu ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Mungkin di kesempatan ini kita sudahi dulu perjumpaan kita sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang salah-salahnya itu semuanya datang dari saya pribadi, karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kesempatan ini kita sudahi, dan di sini saya Kang Adin dan ada Pak RW atau Pak Ustadz Hamid mau undur diri dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.